Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Alhamdulillah ujian hidup sudah terlewatkan, usaha lancar, tapi kenapa ya saya kok banyak disukai lawan jenis? Padahal saya sudah bersuami. Ya seperti itu ya. Artinya gini ya teman-teman ya. Orang katakanlah sudah sukses, sudah berhasil ya, spiritualnya bangkit, maka ujiannya ya seperti itu ya. Manusia itu diuji ya, harta, tahta, wanita ya. Nah itu ujian-ujian dunia itu seperti itu. Ada juga yang lebih berat ujian ketika kamu menempuh spiritual. Itu kamu akan diuji sama dengan yang namanya aromah, maunah ya. Kalau nabi namanya mukjizat. Jadi kemampuan metafisika, kemampuan kegaiban itu akan muncul. Itu ujian orang menuju perjalanan spiritual ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara kita ini, kenapa kok ujian saya sudah terlewatkan, usaha lancar ya, saya sudah punya pasangan, tapi kok godaannya lawan jenis? Berarti kan energimu positif. Nah, tinggal kamu bisa enggak kamu mengendalikan energi tadi gitu ya, terhadap godaan-godaan tadi gitu. Ketika bisa ya luar biasa, ketika enggak bisa ya hancur hidupmu ya, kan seperti itu gitu ya. Beda lagi ketika kamu terpuruk misalkan ya, ketika hidupmu hancur, terpuruk ya, utangnya akeh, banyak masalah, sakit-sakitan, enggak bakal ada yang tertarik dengan dirimu ya, mendengar namamu saja males. Tapi ketika kamu energimu positif, masalah duniamu selesai ya, kamu adem, anteng, ibadahnya lancar, energi positifmu itu akan menarik gitu ya. Orang itu akan senang, orang itu akan damai. Soal katakanlah maksud dari lawan jenis itu macam-macam, ya itu adalah bagian daripada ujian Tuhan. Jadi ujian Tuhan itu tidak hanya sekedar materi ya, tidak hanya sekedar rasa sakit ya. Ketika kamu katakanlah dalam kondisi tenang pun juga diuji gitu ya, paham enggak ya? Itu baru dinamakan ujian Tuhan ya. Kita sudah keluar ya dari sebuah masalah, ibadah kita kenceng, tirakat kita kenceng, terus ada ujian, ada godaan, itu berarti ujian, bukan hukuman Tuhan, bukan pula karma. Tapi ketika kamu gagal di situ ya hancur. Tapi kalau kamu berhasil akan diangkat derajatmu ya. Paham ya teman-teman Jumat Pon? Ya itulah pengaruh dari energi positif itu seperti itu ya. Sama halnya dengan orang ya. Orang katakanlah habis terjatuh, terus dia itu kaya raya ya. Pada saat terjatuh tidak ada yang mendekat, tapi pada saat kaya raya seperti semut. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah energi positif itu seperti itu. Terlepas dari kepentingannya, sing suki dicedeki, sing pas melarat didoi, tapi terlepas daripada itu, energi positif itu seperti itu. Orang itu akan senang. Nah, soal senang katakanlah disalahgunakan itu urusan orang lain. Urusanmu adalah bagaimana supaya kamu berbanyak bersyukur gitu loh ya. Lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum inna dabil asadid. Bersyukur atas nikmatmu. Ketika masalahmu sudah selesai, kamu sudah berkecukupan, kamu sudah punya pasangan, terus ada yang goda, yuk abaikan saja. Jangan diladeni. Ketika kamu ladeni, hancur dirimu. Tidak percaya, silakan dibuktikan. Ya. Makanya godaan-godaan terhadap hal-hal yang sifatnya negatif itu selalu enak. Kamu digoda mungkin dengan orang yang lebih tampan dari pasanganmu, kamu digoda dengan orang yang lebih mapan dari pasanganmu, kamu digoda orang macam-macam ya.
Tapi ketika kamu berhasil melewati semua itu, kamu abaikan, derajatmu akan naik, energi positifmu akan naik. Terus solusinya bagaimana untuk mengatasi semacam itu? Puasa. Sering-sering puasa. Itu yang harus kamu lakukan. Ya. Karena kalau kamu tidak melakukan itu, ya, namanya godaan, setiap hari digoda terus. Lama-lama ketika kamu ada konfrontasi dengan pasangan, kamu membuka celah, mereka masuk. Akhirnya hancur kehidupanmu. Ya. Paham ya, teman-teman Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Demikian jawaban saya. Jadi tanda kita ini ya, tanda kita ini katakanlah energi kita itu positif, banyak orang yang mendekat, banyak orang yang suka, banyak orang yang mendekat, banyak orang yang suka dengan diri kita. Ya, itu tanda energimu positif, artinya daya pikatmu bangkit. Nah, kadang orang itu terjebak di situ, teman-teman ya. Orang itu terjebak di situ. Sama halnya dengan orang melakukan perjalanan spiritual menuju kepada Tuhan. Dia terjebak dengan kemampuan metafisika, bisa melihat gaib, bisa melihat demit, ya, bisa menyembuhkan orang, ya, kebal bacok, kebal tembak, akhirnya muncul ujub kesombongan, hancurlah, atau katakanlah lupa dengan tujuan awal, ya, tujuan awal ketemu dengan Tuhan, tapi terjebak kemampuan metafisika, akhirnya jadi paranormal dan dukun. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.